Oke, salam planter kelepas Indonesia, salam buat petani pemula. Ini ada sahabat-sahabat kita bertanya ya, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, dan share komen. Berapa sih jarak pemupukan di antara piringannya? Nah, di sini ada berbagai macam ya. Ada yang pemupukannya dilakukan dekat pokok ya, minimal jaraknya 30 cm atau 60 cm. Ada yang jaraknya 2 meter ya. Ada yang jaraknya 1 meter, ada yang jaraknya dari pinggir pelepah. Nanti kita lihat kan, yang mana pinggir pelepah, yang mana jaraknya segitu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kalau katanya akar itu dominan yang lebih banyak itu dekat pelepah-pelepah yang sejuk gitu kan. Menurut saya secara logika, menggunakan akal dan mindset kita, bahwasanya akar yang berada di bawah pelepah itu adalah di situ kondisi tanahnya lembab, sejuk, terus mungkin kebanyakan kandung air. Jadi sawit ini membutuhkan kadar air yang sangat cukup untuk proses pengolahan makanan melalui fotosintesis. Jadi kalau kadar airnya tidak cukup, maka itulah kebanyakan timbul bunga jantan. Buahnya kecil-kecil, jadi hasil produksinya kurang maksimal karena kadar airnya kurang cukup. Jadi gimana cara untuk menjaga kadar air itu cukup? Ya itu tadi, kita menggunakan letter U. Kita menggunakan pelepah kiri kanan dan belakang. Agar apa? Agar selalu tanah itu sejuk dan gembur, agar di situ cukup kadar airnya. Karena sawit itu membutuhkan kadar air yang sangat banyak dalam pengolahan nutrisi tersebut. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itulah kuncinya. Jangan kita melakukan penyemprotan total di atas onggokan pelepah tersebut seperti ini. Jangan kita lakukan, cukup kita tebas. Kenapa? Di bawah akar-akar itu banyak untuk mencari penyerapan air, mencari tempat yang lembab, mencari tempat yang lebih basah, agar dapat kecukupan air untuk melakukan pengolahan nutrisi dan melakukan fotosintesis tersebut. Akan membuat sawit itu akan buahnya besar, membuat sawit itu akan pertumbuhannya bagus karena kadar airnya lebih cukup. Mari kita lihat berapa jarak meter pemupukan atau tabur pupuk itu yang bagus. Ini seperti inilah. Pertama kita ambil jarak yang jauh dulu. Di sini biasanya orang tabur dekat pinggir-pinggir ini. Ada juga orang yang menabur di atas pelepah itu. Itu kan sia-sia. Jadi di pinggir-pinggir ini karena akarnya lebih sejuk dan dominan ya. Tapi apabila disemprot itu akan membuat gersang. Tanah ini selalu sejuk. Ini sejuk tanahnya nih. Jadi kalau ada juga pemupukannya jaraknya antara 30 cm, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Dekat piringan saja. Itu boleh. Kapan? Ketika musim hujan. Ketika musim tanah itu lembab. Itu boleh. Tapi kalau ketika musim kemarau, itu dianjurkan pinggir-pinggir itu. Di musim kemarau. Jadi agar apa? Karena di musim kemarau, di tempat pinggir-pinggir itu lokasinya sejuk. Jadi mudah untuk pengolahan makanannya, mudah cepat hancur pupuknya karena ada tanah yang lembab dan basah. Jadi buat sahabat-sahabat, itulah fungsinya. Jadi jangan sampai kita melakukan penyemprotan yang bermasalah. Penyemprotan total itu tidak bagus dalam kondisi lahan sawit tersebut. Ini seperti ini lakukan oleh adik petani. Ini letter U. Yang bersihnya piringan jalan pikulnya saja. Seperti itu. Karena kita menjaga agar kondisi sawit kita itu fresh, bugar dan segar untuk meningkatkan hasil produksi ke depannya. Ya, buahnya akan besar. Apabila tidak cukup kadar air, maka buahnya akan mungkin bisa kecil. Ini seperti ini kita lakukan itu seperti itu juga. Jadi piringan aja bersih sama jalan pikulnya kayak gini. Di jalan pikulnya itu juga, ini seperti ini juga. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit udah paham semuanya cara perawatan kita melakukan seperti ini agar kedepannya sawit kita itu hasil produksinya meningkat. Jangan kita melakukan penyemprotan total. Itu boleh-boleh, tidak akan bermasalah. Tapi permasalahannya adalah buahnya itu akan berkurang, trek atau segala macam. Itu berdampak samping. Oke? Mudah-mudahan bisa dipengerti. Oke? Salam planter Indonesia, salam petani.